Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sekali lagi mari kita segarkan ketauhidan, kokohkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, di mana kita saat ini begitu berhajat terhadap pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mengetahui, menyadari bahwa kondisi wabah yang terjadi saat ini begitu berdampak kepada seluruh aspek kehidupan kita. Khususnya adalah aspek ekonomi dan sosial. Bahkan hadirin rahimakumullah, pandemi Covid-19 ini juga berdampak kepada aktivitas ibadah kita. Sebagai contoh, di tahun ini ibadah haji hanya diikuti oleh total 1.000 orang jamaah haji. Ini sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, dan 70% jamaah merupakan ekspatriat yang tinggal di sana, dan warga negara Indonesia yang berhaji pada tahun ini hanya 5 orang saja. Pandemi Covid-19 ini juga berdampak kepada meningkatnya angka pengangguran. Covid-19 juga berdampak kepada naiknya angka kemiskinan. Dia juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kondisi kesejahteraan masyarakat. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita tetap bersabar, kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah bahwa apa yang terjadi saat ini adalah merupakan ketetapan yang mengandung hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan, la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak menimpa kepada kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu harus bertawakal. Hadirin rahimakumullah, pandemi Covid-19 ini adalah merupakan ujian keimanan. Ujian keimanan bukan hanya bagi mereka yang terdampak, tetapi juga merupakan ujian keimanan bagi orang yang tidak terdampak oleh pandemi ini. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Wa nabluukum, kami uji kalian, kami uji mereka itu bisyarri, dengan keburukan-keburukan, wal khairi, diuji juga mereka itu dengan kebaikan-kebaikan. Fitnah sebagai ujian, sebagai cobaan. Kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan itu kata Allah adalah merupakan fitnah, ujian dan cobaan. Hadirin rahimakumullah, sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi Covid-19 ini ingin menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Mereka yang terdampak apakah bersabar, dan mereka yang tidak terdampak apakah mereka peduli, menjadi orang yang peduli, memiliki kepedulian kepada sesama. Hadirin rahimakumullah, untuk menanggulangi pandemi ini, selain tentu saja kita melakukan berbagai macam ikhtiar duniawi, yang tidak boleh kita lupa adalah kita harus melakukan ikhtiar ukhrawi, ikhtiar yang bersifat ukhrawi, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan
dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan tadi yang khatib sampaikan. Menjaga agar pandangan hidup tauhid senantiasa tertanam di dalam diri kita. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai qasdul hayah. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi pandangan, menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Kemudian menjadikan dinul Islam, ajaran Islam ini sebagai minhajul hayah, sebagai pedoman hidup kita. Dan yang terakhir, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah fil hayah. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim, maka pasti Allah akan melimpahkan kepada mereka barakatim minas samai wal ard, keberkahan, kebaikan-kebaikan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi kebanyakan dari manusia ini mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Oleh karena itu maka Allah siksa mereka disebabkan perbuatannya. Hadirin rahimakumullah, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga hadirin semua, seandainya keimanan dan ketakwaan sungguh-sungguh tertanam di dalam diri kita, maka janji Allah kepada kita adalah la fatahna alaihim, pasti Allah akan melimpahkan kepada mereka barakatim minas samai wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.